Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali hari ini saya Sally Elvira Badanti dapat kembali menjumpai pemirsa dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Hari ini pemirsa kita akan membahas tema yang menarik sekali, yaitu tema yang sangat dekat dengan kita saat ini mengenai tentunya setiap tahun penerimaan murid baru selalu menjadi perhatian masyarakat di sekitar kita. Harapannya sederhana, setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Namun di lapangan tentunya berbagai persoalan pendidikan masih menjadi persoalan, mulai dari persoalan daya tampung sekolah, dugaan manipulasi data hingga keluhan masyarakat terkait transparansi persoalan seleksi. Lalu sejauh mana sebenarnya transparansi penerimaan murid baru di Sumatera Selatan tahun 2026 ini? Apakah sudah membaik dan apa yang masih perlu dibenahi agar pendidikan benar-benar dapat diakses adil oleh seluruh lapisan masyarakat? Hari ini kita akan membahas tema tersebut dengan salah satu narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Suherman SPD MSI selaku pengamat pendidikan Sumatera Selatan. Halo Bapak, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Pak ya. Bapak, kita sebelum membahas tema dan mengupas tuntas pembahasan kita hari ini tentunya dari pandangan Bapak sendiri sebagai seorang akademisi juga pengamat pendidikan, bagaimana melihat secara umum terlebih dahulu pelaksanaan SPMB 2026 di Sumatera Selatan saat ini? Iya, kalau kita lihat bahwa permasalahan seleksi penerimaan murid baru di Sumatera Selatan ini adalah dilema, adalah lagu tembang kenangan. Berulang-ulang setiap tahun menjadi permasalahan. Kita pada zaman teknologi media sosial ini kalau kita lihat banyak sekali permasalahannya, permasalahan dalam penerimaan seleksi penerimaan siswa baru ini kita lihat ada banyak permasalahan baik di tingkat SMA, SMK maupun tingkat SMP yang jadi permasalahan ini. Jadi kalau tingkat SMP itu ada wilayah kabupaten kota. Betul. Tapi kalau untuk SMA, SMK wilayah adalah Dinas Provinsi. Nah, kalau kita lihat, saya melihat di TikTok bukan saja permasalahan penerimaan siswa baru ini ada di Sumatera Selatan, tapi hampir mayoritas di seluruh Indonesia permasalahannya. Kalau saya lihat misal Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten sampai turun tangan, termasuk saya berikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Kalau saya baca hari ini dia langsung memberikan mandat kepada Sekda Sumatera Selatan untuk mengambil alih, mencari investigasi apa permasalahan yang terjadi dalam penerimaan siswa baru. Khusus kalau saya lihat baca hari ini, dia menginstruksikan yang terjadi di Linggau dan di Kota Palembang. Betul. Nah itu yang harus dilakukan. Artinya peran serta gubernur, peran serta wali kota saya lihat masuk Pak Ratu Dewa, saya memberikan apresiasi juga bahwa di TikTok itu banyak emak-emak khususnya mendatangi wali kota langsung ditanggapi. Namun yang harus kita lakukan pada saat ini, bagaimana implementasi permasalahan ini jangan terulang pada tahun 2027. Karena di sini saya menjadi narasumber TPR ini yang ketiga. Setiap tahun saya menarasumber di sini. Jadi permasalahan ini kayaknya mungkin 2027 nanti juga permasalahan sama. Betul. Sebelum kita merubah sistem dalam penerimaan siswa baru, perlu diketahui oleh masyarakat. Dalam penerimaan siswa baru itu kita lihat ada 3 komponen. Ya. Yang pertama adalah jalur zonasi. Betul. Yang kedua jalur prestasi. Prestasi itu jalur akademik maupun non akademik. Artinya kalau dia akademik, siswa itu wajib diterima di sekolah itu. Termasuk yang non akademik. Saya contohkan misalnya non akademik. Siswa itu pintar mengaji, menunjukkan piagam, dia pernah juara 1, 2, 3. Siswa itu pintar misalnya sepak bola, menunjukkan piagam 1, 2, 3, volleyball dan seterusnya. Itu non akademik. Artinya sekolah wajib menerima anak-anak itu. Nah, yang berikutnya adalah akademik. Kalau siswa itu memang dia pintar di matematik, lomba, dia ditampilkan dengan piagam-piagam, artinya wajib juga sekolah itu.
menerima. Jadi jalur non-akademik dan akademik. Yang berikutnya adalah jalur zonasi. Nah kalau saya lihat permasalahan kita yang banyak itu jalur zonasi. Ya. Nah jalur zonasi itu misalnya siswa itu ada yang berjarak 800 meter. Kok diterima yang 500 meter tidak? Nah artinya data daripada sekolah itu tidak valid. Maka saya berharap kepada pihak-pihak sekolah juga kalau jalur zonasi itu memang ada peraturannya. Wajib diterima di sekolah itu. Ya, sekolah yang tempat domisili daripada siswa itu atau masyarakat di situ dia wajib diterima. Nah ini banyak juga permasalahan. Kita juga kadang-kadang kalau saya amati ya, saya secara keseluruhan ada juga menggunakan KK. Nah pemalsuan KK ada, pemalsuan piagam ada. Nah tetapi kalau memang ada seperti itu, saya minta kepada dinas baik kabupaten kota maupun provinsi berhak untuk mendiskualifikasi. Itu harapan saya. Yang berikutnya adalah jalur tes, bermasalah juga jalur tes. Nah jalur tes ini saya sudah berupaya dari tahun 2006 di TPRI saya berbicara. Jalur tes itu begini, misalnya kita ambil dari jalur akademik, tadi kan ada non akademik sama akademik. Jalur prestasi artinya. Misal kita ambil itu 30%. Ya. Kita ambil lagi di jalur zonasi itu mungkin bisa kita ambil. Kita belum ada keputusan sebenarnya yang dari menteri. Berapa persen jalur zonasi itu? Kita ambil saja misalnya 60% atau karena kan mencakup seluruh wilayah itu. Berarti kalau kita 60 tinggal berapa? 9 tambah 30 tadi jadi 90%, Pak. Nah 90%. Atau kita bagi. Oh iya. 40% tes, 30 prestasi, 30 zonasi bisa atau 40 zonasi 30. Nah kalau itu kita lakukan, masalah yang tes ini permasalahannya adalah yang kita harapkan tes itu kita tidak transparan dengan hasil. Maksud saya kalau memang dia harus transparan, hari ini tes jam 12 selesai, jam 1 kita umumkan. Berapa kesalahan daripada anak itu, berapa benar soal yang dikerjakannya, tidak bisa lagi. Nah berikutnya adalah permasalahan juga. Kasus tadi sudah disinggung, jual beli bangku. Jual beli bangku itu kadang-kadang bisa hoax, bisa nyata. Jadi saya menyatakan bisa hoax, bisa nyata. Kalau nyata bagaimana? Nah artinya begini, kadang-kadang permasalahannya itu, siswa itu daftar di negeri, dianggap nggak lulus, dia sudah daftar di swasta. Permasalahan besar loh ini, ombudsman nanti harus jawab. Nah, artinya kalau siswa itu sudah diterima di negeri, ya oke. Ini jalur siswa yang tidak diterima di negeri kan sudah daftar di swasta. Nah, setelah daftar di swasta ini, nanti 1 minggu atau 2 minggu silang cek di swasta, siswa tadi masuk lagi ke negeri. Ya, betul. Nah ini jadi permasalahan. Kadang bahkan sampai 1 bulan 2 bulan ini laporan dengan saya banyak sekali, sampai dengan dari swasta. Iya, betul. Itu WA saya boleh saya kalau saya amati saya ketawa. Apa saya jawaban saya sama swasta? Silakan nanti telepon ke TPRI, kita akan bahas karena ada pengaduan di ombudsman. Betul, baik. Sampai di mana nanti ayolah kita cari benang kusut ini. Bagaimana solusinya, untuk ke depan. Betul. Baik, ini kasusnya menarik sekali Pak dan juga sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya juga ya. Dan mungkin kita akan membahas setelah ini Pak mengenai bagaimana solusi seharusnya ketika permasalahan itu juga terjadi di tahun ini. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Lah, siaran TVRI kok nggak ketemu? Aduh, bisa berabe ini mah. Nggak mau ketinggalan siaran TVRI seperti ini? Yuk, scan ulang TV di rumah kamu. Caranya, pastikan TV kamu sudah mendukung siaran digital, biasanya terdapat menu di TV atau siaran digital. Jika menggunakan set-top box, hubungkan kabel HDMI atau RCA ke TV, jangan lupa aktifkan fitur LCN.
Kemudian arahkan antena ke pemancar TVRI terdekat. Untuk hasil maksimal, gunakan antena luar rumah agar sinyal yang diterima lebih kuat. Kalau semua sudah siap, masuk ke menu pengaturan, pilih pencarian atau input saluran, lalu pilih scan otomatis. Tunggu proses pencarian hingga selesai, biasanya channel TVRI akan muncul secara otomatis. Kalau siaran TVRI masih belum muncul, jangan khawatir. Lakukan scan manual dengan cara pilih menu input saluran atau program, lalu pilih pindai manual. Masukkan frekuensi sesuai daerah kamu, seperti 538 MHz atau kanal 29 untuk wilayah Palembang, Pagaralam dan sekitarnya, frekuensi 546 MHz atau kanal 30 untuk wilayah Prabu Mulih dan sekitarnya, frekuensi 554, kanal 31 untuk wilayah Sekayu dan sekitarnya, serta frekuensi 522 atau kanal 27 untuk wilayah Lubuk Linggau dan sekitarnya. Setelah frekuensi kita masukkan, kemudian tekan cari atau pindai. Setelah selesai, barulah kita dapat menikmati siaran TVRI, mulai dari TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Sumsel tentunya. Selamat menonton! Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju, dan kita melanjutkan tema kita yaitu terkait dengan sejauh apa transparansi penerimaan murid baru di Sumatera Selatan. Sudah hadir juga bersama kita saat ini Bapak Muhammad Adrian Agustiansyah SHM-Hum selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Bapak, apa kabar hari ini Pak? Kabar baik Pak ya hari ini ya? Alhamdulillah. Bapak tadi sempat sudah dibahas mengenai transparansi penerimaan murid baru di Sumatera Selatan bersama dengan Bapak Suherman. Mengenai hal tersebut Pak, dari Ombudsman sendiri menilai SPMB di tahun 2026 Provinsi Sumatera Selatan sendiri seperti apa Pak sejauh ini? Ya, kalau kita lihat ya, transparansi ini kan tentu juga karena sekarang kan pakai via aplikasi itu. Tahun ini kalau kami melihat aplikasi yang dipakai itu kalau untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan itu sudah cukup baik. Kenapa? Karena ini jauh berbeda dengan aplikasi yang dipakai pada waktu 2024 yang lalu. Pada waktu sempat ricuh pada waktu itu kan SPMB. Betul. Nah tahun ini kami cek di aplikasi itu sudah cukup transparan. Jadi bahkan kita yang bukan peserta ujian pun, masyarakat awam pun, itu bisa mengakses seluruh informasi SPMB. Misal tuh kita kepengen tahu yang lolos misalnya jalur domisili di SMA Negeri 1. Nah kita tinggal masuk di websitenya aja nanti bisa kebuka semua. Bahkan kita bisa buka semua SMA-SMA lainnya yang tergabung dalam SPMB online tersebut. Bahkan yang tidak kalah baiknya juga, itu kalau kita lihat ada detail. Detail itu begitu kita buka, nilai rapotnya juga bisa terlihat. Kita akses ya Pak ya? Kita bisa akses seperti itu. Nah ini ya paling tidak dari segi transparansi, masyarakat sama-sama juga bisa melihat. Oh siapa-siapa yang lolos, berapa nilainya, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Lalu kemudian kami cek juga pada waktu pelaksanaan tes akademik. Kalau yang kemarin kan tahun 2024, tahun 2023 misalnya banyak yang protes misalnya. Yang buat soal siapa, yang meriksa siapa, metode meriksanya bagaimana. Kemudian apakah nilai tadi bisa dipertanggungjawabkan atau tidak misalnya.
Bahkan tadi saya dengar Pak Suherman sempat ngomong, kalau memang mau melakukan ujian itu mestinya begitu habis tes langsung diumumkan dong. Betul. Biar Iya. jangan ada jeda waktu lagi, nanti orang akan berpikir yang macam-macam dan lain sebagainya. Nah, pada waktu tes akademik kemarin kami lihat anak-anak itu pakai handphone Android mereka dan dikasih token, mereka masuk ke sana. Setelah tes ujian itu nilai mereka langsung keluar dan itu langsung mereka screenshot. Nah, walaupun memang semestinya kalau memang ini kami sarankan untuk tahun depan, kalau perlu jangan tanggung. Kalau perlu lab score itu bisa ditayangkan misalnya via live YouTube YouTube, ya, betul, Pak. atau apa misalnya. Jadi misalnya oh ini lab score anak-anak yang tes di SMA Negeri 3 misalnya. Sehingga orang bisa ngelihat juga semua seperti itu. Karena penentuan yang tes akademik kemarin itu bukan hanya nilai tes itu yang dipakai. Nilai raport juga dijumlahkan, ada persentasenya akumulasi ya, Pak ya? seperti itu. Betul. Jadi nanti belum tentu nanti anak yang dapat misalnya nilai 90 waktu tes, ternyata nilai raportnya agak jauh ke bawah, itu juga belum tentu jaminan dia Dapat, lolos betul. seperti itu. Nah, tetapi paling tidak ini sudah ada kemajuan lah dari segi transparansinya seperti itu. Nah, ini justru sayangnya berbanding kebalik dengan yang dilakukan oleh Dinas Kota Palembang. Seperti apa? Jadi itu, Pak? disdiknya itu pengumuman kemarin itu kalau kami nilai betul-betul tidak transparan. Kenapa kami bilang demikian? Kalau kita berbicara melihat juknis yang mereka buat sendiri, itu pengumuman itu mesti transparan. Mesti memuat siapa yang lolos, siapa yang tidak lolos. Betul. Dan semestinya tidak perlu kita harus memasukkan nomor ujian kita dulu. Jadi kalau di kota itu kita cuma bisa tahu lolos atau tidaknya yang ujian itu sendiri. Oh, Kita iya. nggak bisa tahu yang orang-orang lain lulus itu siapa-siapa. Betul. Nggak bisa tahu seperti itu. Nah, kalau kami menilai ya ini transparansinya nggak ada. Masih kurang ya. Seperti itu. Sehingga ini kan akhirnya jadi pertanyaan masyarakat. Kok kenapa kok bisa seperti ini? Bahkan sebenarnya kita minta kemarin, oke lah kalau sistem pengumumannya seperti itu. Minimal paling tidak di sekolah-sekolah yang jadi tujuan tersebut ditempel. Tetap ada namanya Ada yang tertulis. pengumuman Betul. ditempel. Oh ini yang ikut tes. Domisili yang ikut tes ada 200 orang. Yang lolos ternyata cuma 100 orang. Di Pampangan aja nama-namanya siapa-siapa seperti itu. Tapi itu tidak terjadi, Pak ya? Tidak Di terjadi. beberapa sekolah. Makanya ini juga jadi catatan kami terakhir di Kota Palembang seperti itu. Sampai dengan saat ini, Pak, apakah ada laporan-laporan masuk dari masyarakat ke Ombudsman terkait dengan SPMB ini? Ada Seperti apa, Pak, Banyak. laporannya? lumayan iya. Terkait dengan Ada apa, Pak, cukup yang paling lumayan. banyak masuk Jadi di... yang pertama misalnya makanya yang sempat akhirnya kami rilis kemarin. Ada wali murid misalnya yang dari SMA Negeri 1 Palembang, begitu membaca pengumuman domisili dia terkejut. Loh kok ini ada nyelip anak-anak yang dari domisili gandus bisa masuk. Oh, Padahal di SK Kepala Dinas, itu domisili untuk SMA Negeri 1 Palembang itu IB1 dan IB2. Tidak ada Kecamatan namanya Gandus. Kecamatan Gandus. Betul. Kecamatan Gandus itu sudah diakomodir oleh SMA Negeri 20 yang memang bertempat di Gandus dan SMA Negeri 10. Tapi dia Seperti masuk itu. ke jalur zonasi di pengumumannya, Pak ya? Ya, domisili. Karena domisili SMA ini berbeda, bukan seperti yang tahun lalu berdasar jarak. Dia berdasar kecamatan. Jadi siapapun yang masuk dalam kecamatan itu boleh ikut. Nanti menentukan siapa yang masuk atau tidak bagaimana? Dari nilai raport. Oh, tetap Seperti ada itu. penilaian dari nilai Makanya rapor. kemarin ada beberapa wali murid juga yang melapor ke kami, Pak kami cuma 200 meter, kenapa kami nggak masuk? Jalur domisili SMA. Nah itu begitu kami cek, kami lihat memang nilai Rapotnya. raportnya, prestasinya jauh Masih seperti kurang. itu. Sehingga dia itu. Nah domisili antara SMA dengan SMP itu berbeda. Kalau domisili untuk SMP, khususnya yang di Kota Palembang, itu berdasarkan jarak rumah tetap. Itu. Makanya tidak heran kami tetap dapat laporan misalnya ini masih dalam pemeriksaan kami ada dugaan misalnya pemalsuan dari kakak tersebut. Oh iya. Karena memang Sering jarak terjadi. tetap menentukan. Betul. Dia tidak berdasarkan nilai kalau domisili di SMP seperti itu. Jadi tetap Nah, ini ada. beberapa hal seperti itu. Termasuk juga misalnya
temuan ombudsman di 2 SMA, SMA 11 dan SMA 20, itu yang SK kepala dinasnya tidak mematuhi rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh BPMP. Itu. Dalam rekomendasi BPMP, SMA Negeri 11 itu hanya dapat jatah 8 rombel. SMA Negeri 5 itu hanya dapat 5 rombel. Tetapi ternyata di SK Kepala Dinas itu mereka SK-kan tetap Melebihi. 12 rombel untuk SMA Negeri 11 dan untuk SMA Negeri 5 itu 9 rombel seperti itu. Makanya Ombudsman bilang ini ada potensi loh, saya bilang. Betul. 320 siswa dari 2 sekolah itu bisa jadi nanti tidak akan diakomodir dapodiknya. Seperti itu. Bermasalah di Dapodik berarti Pak ya? Bermasalah. Karena tidak sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh BPMP tadi. Karena mungkin kita ingat lagi tahun kemarin itu kejadian di Bengkulu. Yang ada ratusan sekolah negeri yang Tidak tetap terdaftar. nampung siswa, begitu sampai Agustus dapodiknya tidak keluar, akhirnya terpaksa dikeluarkan. Seperti itu. Nah kita sebenarnya nggak ingin kejadian seperti Betul. itu. Makanya sebenarnya Ombudsman itu begitu mengetahui data itu, sehari sebelum pengumuman jalur tes akademik, kami udah panggil tuh pihak dinas. Waktu itu Kabin SMA yang hadir. Kami minta tolong pengumuman ini ditunda terlebih dahulu. Dikelirkan dulu dengan pihak BPMP. Betul. Tetapi ya ternyata Tetap. besoknya masih tetap diumumkan seperti itu. Baik. Jadi seperti itu lebih kurang. Laporan-laporan kondisinya. yang ada di tahun ini Iya. Pak ya. Pak Suherman menanggapi laporan-laporan atau yang sudah dijelaskan oleh Pak Iya. Adriansyah bagaimana Pak? Memang benar kata Pak Ardian tadi. Tapi ada perubahan Pak saya lihat sekarang. Iya. Kemarin itu untuk SMA itu 36 kan. Sekarang 40. Oh ya. 40 yang diterima. Saya sudah nelpon kawan-kawan yang di negeri memang 40. 36 jadi berubah menjadi 40 penambahannya. Dan kemudian memang ada aturan katanya bahwa sekolah itu tidak boleh mengambil kelas 1 itu lebih dari 12 rombel. Artinya kalau dia 1, 2, 3 berarti 36 rombel. Itu untuk sekolah-sekolah yang besar. Nah untuk sekolah-sekolah yang sedang mungkin bawah standar itu. Nah ini menjadi permasalahan barangkali Pak Ardian, permasalahan ini permasalahan kita bersama, permasalahan ini bagaimana kita duduk bersama. Artinya bukan cukup saya praktisi, Pak Ardian Ombudsman, DPR kita datangkan. Betul. Kemudian DPR kota provinsi, kemudian kita datangkan kepala dinas Pak, kepala dinas provinsi kota, kemudian kita datangkan gubernur dan wali kota, bupati. Artinya apa solusi kita ini? Karena ini penyakit sudah stadium 4 kalau menurut saya. Kalau kanker sudah stadium 4 karena berulang-ulang. Tiap tahun permasalahan Sama. temu. Karena saya mantan pengurus BMPS, saya tahu persis. Saya kali loh dulu ke ombudsman di TPRI itu. Kali rapat dengan ketua almarhum ya. Ayo Pak Herman datang lagi permasalahan. Tapi yang tolak ukur kita artinya begini. Bagaimana saya sepakat dengan Pak Ardian. Ayo 2027 itu jangan sampai terulang lagi. Karena saya bilang tadi lagu Kenang ini kita tabu terus. Berlarut-larut. Nanti kemarin kan saya narasumber 2025. Ini Dorman saya narasumber. 2024 saya narasumber. Itulah yang kita bahas. Yang saya pengenkan itu adalah sistem kita Pak. Sistem kita misal jalur tes tadi. Sudah kami bahas di pembukaan tadi. Tes itu Pak kalau bisa. Misal kita nerimakan di situ secara transparan dari jalur prestasi, jalur zonasi kita tes. Tes misal kita membutuhkan siswa itu sisa dari zonasi sama jalur prestasi. Misalnya 300 ya kita ambil. Berarti misal kita ambil sisa sekitar 200 misalnya. Karena dipotong dari 150 tadi. Artinya Pak Ardian, kalau memang berani transparan kita, saya tantang loh ini, tiap tahun saya tantang. Tes hari itu, detik itu kita umumkan. Hasilnya, misalnya si Andi benar berapa, salah berapa. Ya. Bila perlu, nomor berapa dia salah. Jadi dia merasa puas.
Karena pendidikan itu adalah pendidikan semua warga negara. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak telantar itu wajib dipelihara negara dan wajib mendapat pendidikan. Mengapa? Itulah tujuan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo mendirikan sekolah rakyat. Betul. Untuk anak-anak yang tidak mampu. Nah, kadang kita sedih Pak, saya membaca di TikTok karena orang tua nangis, apa kami tidak mampu, anaknya tadi katanya ranking, tapi kami tidak lulus. Maka saya bilang, bisa hoax atau bisa kenyataan. Kalau memang kenyataan, ya lapor. Kata Pak Adrian tadi, laporlah ke Ombudsman, lapor dengan ke dinas. Saya kelihatan agak keteteran Pak Ratu Dewa di TikTok. Banyak sekali ibu-ibu yang datang. Ya, lapor. Tapi dia tetap menanggapi dengan senyum, kita cek. Setelah ibu-ibu pulang, Pak Ratu Dewa langsung memanggil kepala dinas. Saya lihat itu di TikTok ya. Nah artinya berupaya. Nah jangan sampai apa yang dilakukan Pak Ratu Dewa, apa yang dilakukan oleh Pak Herman Deru, karena sudah menurunkan Sekdas sebagai ketua untuk melihat apa permasalahan dengan penerimaan siswa baru ini. Artinya harus ada eksekusi bagi kita. Kalau memang benar ada manipulasi kepala sekolah, copot Pak. Jadi ada efek jerahnya. Kalau ada. Tapi kadang-kadang maaf ya, saya bukan kadang teman saya banyak juga kepala sekolah. Kadang-kadang Pak yang buat permasalahan dari kepala sekolah stres. Maka kepala sekolah hari ini saya telepon ada yang tidak aktif. Ya, mengapa? Karena mereka takut untuk masalah ini. Mungkin seminggu lagi baru penerimaan siswa baru aktif. Nah ini jadi permasalahan juga. Yang di masalah ini Pak Ardian, ya, Ombudsman, mereka nih banyak yang titipan juga Pak. Makanya saya minta DPR jangan menitip, pemerintahan Dignas jangan menitip, siapapun jangan menitip. Kalau tidak lulus, swasta kita ada. Betul. Lebih banyak swasta. Swasta itu adalah mitra pemerintah. Kalau saya baca dari sejarah, karena saya S1 sejarah, PGRI misalnya, Muhammadiyah, Taman Siswa, itu kan awal kemerdekaan sudah ada pendidikan. Betul. Nah artinya pendidikan ini harus kita lakukan. Bagaimana organisasi besar ini sebagai mitra pemerintah, maka saya minta di dalam ini negeri juga harus membatasi. Berilah peluang kepada swasta, supaya swasta itu dapat hidup. Baik, betul. Bisa guru-gurunya, kalau siswanya banyak itu Pak, standar bosnya lebih besar. Dan artinya bisa membiayai guru. Saya kadang-kadang banyak yang permasalahan kita Pak. Kita lihat lagi muncul yang baru-baru ini, saya sebagai narasumber saya ini diubur-ubur terus sekali, Pak. Pak, ya, permasalahannya ya. Permasalahan guru honor itu, alhamdulillah kemarin sudah saya bahas di TV swasta juga. Bagaimana langkah-langkah kita, bagaimana tentang yang P3 Parubaya, itu bukan lagi kita dalam pendidikan Pak. Di dalam sektor untuk guru-guru mencerdaskan kehidupan bangsa juga banyak permasalahan yang harus kita selesaikan. Ini yang jadi harus barangkali PR kita bersama. Betul, banyak sekali persoalan yang masih harus menjadi kita cari solusinya Pak ya. Termasuk juga ada salah satu temuan yang saya baca di salah satu media itu terkait dengan Ombudsman menemukan potensi sekitar 320 siswa Pak yang menjadi permasalahan di SPMD tahun 2026 ini. Tapi kita akan membahasnya setelah ini Pak Suherman dan Pak Adrian. Setelah jeda berikut pemirsa tetaplah bersama kami. Rumah kita punya atap. Biar hujan gak masuk. Kata ibu, bumi juga punya atap. Hutan yang berfungsi nahan air. Dan nyimpen pelan-pelan. Kalau atapnya rusak, bocor lagi. Pak, Papa atap teras bocor nih. kayak gini kalau hutannya hilang.
Bumi, kita bisa benerin atap bumi kok. Nadia, sudah malam. Yuk tidur, Nak. Biar kita bisa tidur tenang. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, kami juga mengundang pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kami melalui telepon di 0711-311-454 atau melalui WhatsApp di 0811-7871-974. Bapak, kita melanjutkan pembahasan kita tadi mengenai salah satu yang saya temui di media, yaitu Ombudsman menemukan potensi sekitar 320 siswa yang terancam tidak masuk Dapodik. Mungkin yang tadi sudah Bapak jelaskan akibat ketidaksesuaian kuota. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana temuan itu bisa terjadi Pak? Ya, sebenarnya kenapa nampaknya temuan itu kan udah mau di hujung nih sebenarnya. Betul. Itu juga sebenarnya kami dapat tidak sengaja. Jadi pada waktu kami nindak lanjutin laporan masalah yang domisili yang berbeda di SMA Negeri 1, itu kami minta datanya dari panitia di sana. Dan sama panitia di sana diberikanlah SK, rombel dan rombel dan domisili-domisili yang di-SK-kan oleh Kepala Dinas. Nah, begitu dapat rombel itu, sama seperti kata Pak Soerman tadi, saya juga kaget loh, ini kok yang seluruh SMA negeri yang ada di Kota Palembang, itu jumlah satu rombelnya jadi 40 semua. Seperti itu. Jadi bisa kita kalikan saja, kalau rata-rata 10 kelas saja, artinya ada penambahan 40 siswa, dikalikan 23 sekolah, 22 sekolah negeri, itu ya artinya lebih kurang hampir 900 lebih. Betul. Itu. Nah, di kabupaten kota lain itu enggak ada. Jadi memang ternyata pada waktu itu, makanya begitu dapat surat itu, saya kirimkan surat itu ke Kepala BPMP, Pak Tajudin. Saya sempat komplain juga dengan beliau. Pak Tajudin, ini kok kenapa rombel Kota Palembang ini jadi 40 semua? Seperti itu. Nah, akhirnya dijawab Pak Tajudin karena memang Kota Palembang meminta khusus itu dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya karena membeludaknya siswa yang mendaftar, ini daerah padat penduduk, sementara kapasitas sekolah negeri belum mencukupin. Jadi memang kalau kita berbicara legal ataupun tidak legal, maka 40 jadi 40 itu legal, Pak. Karena memang disetujui oleh BPMP seperti itu. Nah, cuma setelah kemudian Pak Tajudin baca lagi data yang kami berikan SK Kepala Dinas itu, loh ini Pak Adrian nampaknya ada 2 sekolah ini yang menyalahin rekomendasi kami. Saya tanya, sekolah apa itu Pak? Ini ada sekolah negeri 11 sama 20 katanya. Karena saya ingat betul 11 sama 20 ini rekomendasi kami jumlah rombelnya tidak seperti ini. Seperti itu. Jadi, ada pengecualian ya Pak ya? Jadi seperti itu. Nah, yang memang cukup heran, padahal di SK Kepala Dinas itu di bawah surat itu, tembusan surat itu Ombudsman juga diberikan. BPMP juga diberikan. DPRD juga diberikan. Tetapi ternyata ya Ombudsman juga tidak nerima surat tembusan itu. BPMP juga tidak nerima tembusan itu. Seperti itu. Nah,
artinya kan ini ada apa nih dinas ini? Kok kalau memang itu memang tembusan yang sifatnya memang mesti diketahui oleh para pihak, ya semestinya jangan formalitas dong buat tembusan. Betul-betul dikirimkan. Kalau Anda kata ombudsman dari awal dapat surat itu, mungkin enggak seperti ini. Betul. Mungkin dari awal sudah kita deteksi dan sudah bisa kita Kasih solusi. peringatkan Betul. seperti itu. Tapi memang karena baru di ujung kemarin ya akhirnya seperti itu. Lalu saat ini Pak, bagaimana lanjutan temuan tersebut? Nah, karena kalau masalah Dapodik ini kan domainnya bukan di ombudsman. Oh iya, Ini betul. kan domainnya di Kementerian Mendikdasmen seperti itu. Dan Mendikdasmen itu sudah memberikan mandat untuk melakukan rekomendasi itu di BPMP, Sumsel, seperti itu. Jadi ya saya pikir masalah itu ya kita kembalikan saja dulu nanti ke yang berwenang ke pihak Pak ya. BPMP sama Kemendikdasmen seperti itu. Tapi sejauh ini sudah diketahui juga oleh pihak BPMP-nya Pak ya untuk laporan tersebut. Sudah. Baik, ini ada salah satu pertanyaan Pak dari rekan-rekan pemirsa di rumah, yaitu saya Riyadil Pak, merupakan salah satu guru di SMA di Provinsi Sumatera Selatan. Terkait dengan Sumsel SPMB Pak, sejauh yang saya ketahui ada beberapa jalur, kemudian saya sedikit tertarik dengan jalur afirmasi Pak. Ada persyaratan yang mengharuskan siswa memiliki PKH dan PIP, dan ternyata banyak juga siswa yang kurang mampu, namun tidak memiliki salah satu di antara persyaratan penting tersebut. Sehingga sangat memungkinkan sekali mereka tidak memilih untuk jalur tersebut. Lalu bagaimana dengan kuota yang tidak terpenuhi di sekolah tersebut? Apakah berpengaruh dengan kegiatan yang sekolah yang akan terlaksana? Iya, jadi memang dalam banyak tempat yang kami temuin, kan kuota afirmasi ini cukup banyak nih. Kalau kami tidak salah 30% seperti itu. Kalau misalnya total yang diterima, misalnya ada 10 lomber. 10 lomber itu artinya mungkin 400 jadinya kan? Betul. Kalau 400 dikalikan 30% kan lebih kurang berapa? 4 kali 3. 120 kuotanya. Nah, dari beberapa sekolah ternyata memang kuota itu tidak terpenuhi. Pelamar banyak, pelamar. Dari kuota 120 yang daftar 200. Tetapi begitu sudah dicek ulang lagi, dikonfirmasi lagi, dicek datanya lagi, ternyata yang lolos cuma 60. Mengurangi dari kuota yang tersedia. Kurang dari kuota yang tersedia. Nah, ini juga sebenarnya yang jadi sorotan kami kemarin. Ternyata hampir seluruh 90% SMA khususnya yang ada di Kota Palembang, kuota afirmasi itu mereka alihkan ke prestasi yang tes akademik itu. Tapi itu diketahui oleh BPMP dan Kementerian Pendidikan, Pak? Memang kalau kita berbicara legal atau nggak legal, itu legal. Tetapi maksud kami kenapa mesti dipilih yang tes itu? Padahal kan ada kuota lainnya itu. Ada kuota prestasi berdasarkan nilai raport, akademik. Kemudian ada yang akademik dan non-akademik, seperti itu. Kenapa tidak dialihkan yang di situ seperti itu? Atau misalnya tambahkan aja jalur domisili. Oh iya, betul. Yang tidak kurang-kurang peminatnya. Seperti itu. Ini kan sama aja nih seperti jawaban pihak dinas. Kenapa kok apa itu nekat nambahin Gandus sebagai wilayah domisili, tetapi begitu kuota afirmasi hampir separuh tidak terpenuhin, kuotanya bukan diserahkan ke domisili, kuotanya justru diserahkan ke jalur tes akademik yang itu seluruh kecamatan boleh masuk semua di sana, ikut tes semua di sana, seperti itu. Ini kan tidak sinkron nih maksud saya dengan kebijakan dikeluarkan dengan ininya seperti itu. Nah, kalau kita melihat sebenarnya apakah tes akademik ini ada di kabupaten kota lain, di provinsi-provinsi lain? Boleh saya bilang sebenarnya Pak sangat jarang orang melaksanakan tes akademik ini. Kalau kita boleh lihat mungkin di Jakarta yang kota yang sudah apa ya, Bandung, itu nggak ada mereka tes akademik. Mereka menerima siswa itu cuma berdasarkan jalur-jalur yang sudah ditetapkan. Jalur domisili, afirmasi, tidak ada penambahan lagi, kemudian Pak, ya? Prestasi seperti itu. Nah, memang ada kekhawatiran kemarin kenapa misalnya akhirnya Provinsi Sumsel ini melakukan tes akademik, karena ternyata orang dinas pun meragukan hasil nilai sekolah-sekolah di bawah binaan mereka, seperti itu. Kenapa saya berani bilang demikian? Karena mereka jujur mengakuin
nilai anak-anak sekarang kan tingginya bukan main tuh. Betul. 90, 95 seperti Nyaris itu. sempurna Pak ya? Nyaris sempurna semua. Betul. Paling kalau kita zaman kecil-kecil dulu Pak ya, dapat nilai 8 itu wow langsung udah ditulis di rapot Pak ya. luar biasa, bukan main seperti itu. Iya. Nah, kalau kita mau lihat apakah relate nilai rapot itu, mungkin benar juga. Coba kita lihat hasil TKA sekarang. Berapa? Nilai nasional. Bahasa Paling Indonesia tingginya. tuh hanya 6 lebih kurang. Betul. Bahasa Inggris itu kalau saya nggak salah hanya 4 atau 3,5. Matematika itu nilai nasional kita TKA kemarin kalau nggak salah 2,5 atau 3 cuma. Bandingkan nilai raport. Matematika bisa 90, bahasa Inggris bisa 95, seperti itu. Nah, makanya kemarin pembicaraan kami termasuk dengan BPMP. Kalau memang misalnya kita sepakat, seharusnya TKA itu jangan dijadikan hanya sebagai sukarela. Karena kan kalau kemarin kan sukarela tuh, siapa yang mau ikut silakan. Yang nggak mau ikut silakan juga, seperti itu. Jadi memang betul-betul pemerintah mesti menyiapkan. Jadi suatu Jadi kewajiban kalau juga andai Pak. kata semuanya sudah ikut semua TKA, saya pikir tes akademik nggak perlu lagi. Betul. Karena kita sudah ada standar nasional, artinya yang bisa dipakai untuk menyaring siswa-siswa baru ini masuk melalui tes TKA. Betul. Itu. Baik, itu harus juga menjadi suatu catatan penting Pak ya untuk Betul. kita, apalagi di tahun depan. Mungkin setelah ini Pak Suherman akan menjelaskan mengenai bagaimana saran tersebut untuk tes TKA untuk para siswa yang mau masuk ke STPMB tadi. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak tetaplah bersama kami pemirsa. Ketahanan pangan kini menjadi isu yang semakin penting, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim, krisis global, dan dinamika ekonomi nasional. Melalui Brigade Pangan, semangat ketahanan pangan terus tumbuh. Lewat Brigade Pangan, Indonesia melangkah lebih dekat menuju cita-cita besar. Bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera lewat tangan-tangan petani. Sekolah pertanian yang tak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik nyata untuk membangun ketahanan pangan dan energi bangsa. Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kabar yang terbaru, lengkap dan terpercaya, langsung dari sumbernya. Disaji ke Maki Baso Palembang, ngabar ke cerita hangat terkini, aktual tentang perkembangan dan kejadian penting di tengah masyarakatnya. Jangan sampai ketinggalan program acara Berita Baso Palembang cuma di TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi
Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Menyongsong Indonesia Maju, dan kini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pak Suherman, tadi sudah disebutkan beberapa polemik yang sudah terjadi oleh Pak Adrian mengenai SPMB yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai ini dari Bapak sendiri, apa rekomendasi konkret agar pelaksanaan SPMB tahun depan tentunya tidak lagi diwarnai polemik-polemik yang terjadi di tahun ini, Pak? Ya, saya akan sependapat dengan Pak Adrian tadi ya, bahwa nilainya besar-besar. Yang memberikan nilai besar itu adalah KKM. KKM itu memang 75, 80 standarnya Pak standar. ya? Jadi benar kata Pak Aryan, saya mohon maaf ya, saya dari SD loh ranking sampai saya di SMA loh. Tapi benar kata Pak Aryan, nyari nilai 7, 7,5, 80 sulit betul. Tapi sekarang saya sering ngomong dengan anak-anak SMA, kamu benar nilai kamu ya. Bapak dulu ranking 1, lagi tidak seperti ini. Nah, cuman yang menjatuhkan ini sudah tahun 2012, 13, 14 lah ya. Kita sudah mengenal KKM Pak Ardian. Artinya KKM itu sudah besar. Ini kalau saya lihat baca latar belakang kenapa dari pihak kementerian mengeluarkan KKM, karena melihat standar pendidikan di Malaysia sudah tinggi. Padahal kalau saya lihat mutu pendidikan Indonesia itu masih di atas Malaysia loh. Mengapa saya lihat prestasi-prestasi anak kita Indonesia tingkat dunia loh. Dapat kita agungkan. Nah, artinya kepada kebijakan dari menteri, berilah standar itu jangan terlalu besar Pak Rian. Misalnya 65, 70 minimal. Nah, jadi benar kata Pak Rian, setelah dites TKA, keok anak-anak di TKA. Nah, saya sependapat juga tadi bahwa kalau TKA itu dari kebijakan Pak Menteri itu boleh ikut, boleh tidak. Nah, sebaiknya seluruh ikutkan. Diwajibkan. Nah, kemudian ada juga aturan dari Menteri itu anak-anak yang ikut TKA bisa untuk melanjutkan perguruan tinggi. Yang tidak tes TKA ada apa-apa kalau tidak mau kuliah. Nah, maka saya beberapa sekolah saya bilang ikutkan semua di TKA itu. Ternyata TKA itu ada alat ukur untuk ke perguruan tinggi yang saat ini. Nah, artinya dari pihak kepemerintahan kita, kementerian juga harus sosialisasi guna TKA untuk melanjutkan sebagai nilai tambahan. Nah, jadi kita kan was-was artinya. Nah, ini tidak ada Pak Ardian di Menteri ngomong, cuman hanya untuk kalau bagi mau kuliah boleh ikut TKA. Bagi yang tidak. Swasta kan tidak bentuk TKA. Betul. Yang penting daftar. Kalau dia ada tes, lulus. Sudah itu. Nah, kalau negeri ya, ternyata untuk negeri TKA itu ada nilainya. Plus untuk proses penilaian tes. Betul. Nah, ini jadi permasalahan. Jadi saya berharap melalui TPRI ini barangkali ini sudah statement akhir. Betul. Saya berharap agar permasalahan kita 2026 ini menjadi tolak ukur untuk 2027. Baik. Jangan sampai konsep 2006 akan terulang kembali ke 2027. Ayo Pak Ardian, saya tantang pada menjelang tahun ajaran baru untuk tes, ayo panggil saya, kita rame-rame ke sekolahan, kita cek apa permasalahannya. Masyarakat juga ayo kita sama-sama melihatnya. Tes saya sepakat kita harus transparansi. Hasilnya berapa, umumkan hari itu, nilainya berapa benar, berapa salahnya. Oke, sehingga masyarakat Pak mungkin yang ekonomi menengah ke bawah tadi hasilnya bagus, dia oke masuk. Nah, jadi jangan ada dusta di antara kita. Jadi kita memang pertama saya sepakat tadi transparansi itu
di semua bidang sektor harus Baik. transparansi, termasuk di anggaran apapun kita harus transparansi, termasuk di dalam tes ini transparansi agar bagaimana kualitas dan kuantitas daripada penerimaan siswa baru tahun depan itu lebih baik daripada tahun 2006. Mari saya berharap DPR kita duduk bersama, kemudian Diknas ayo kita bersama, Diknas Kabupaten, Kota, Provinsi, ayo kita bersama. DPR, Provinsi, Kota, ayo. Ombudsman, ayo. Apa solusi untuk tahun ini? Jadi saya berharap Pak Adian, bukan kita nanti sudah 2027 baru adakan rapat. Sebelum 2026 menutup akhir 2026 ini, ayo kita rebutkan dulu supaya nanti pada tahun ajaran 2007 tidak gelobak-gelubuk. Yang berikutnya kepada negeri. Kalau anak itu sudah tidak lulus, dia sudah daftar di swasta, jangan ditarik lagi. Maka swasta akan keteteran. Swasta adalah mitra dari pemerintah. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Suherman, luar biasa sekali tadi rekomendasi dan juga harapannya untuk SPMB tahun 2027 ke depannya. Mungkin terakhir dari Pak Adrian sebagai penutup ya, harapan singkat saja Pak, satu kalimat terakhir untuk SPMB tahun 2027. Ya, kalau menurut kami pemerintah itu mesti taat regulasi dan integritas. Itu saja kalimatnya. Kalau taat regulasi, insya Allah SPMB itu aman. Betul. Apalagi kalau diikuti dengan integritas. Baik. Gitu. Dari pegawainya. Tapi tentu saja Ombudsman dan juga para pengamat pendidikan siap Pak ya untuk mengawasi SPMB di tahun-tahun berikutnya Pak ya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Adrian Agustiansa dan juga Bapak Dr. Suherman sudah hadir dan juga memberikan berbagai pandangan dan masukan yang telah diberikan selama perbincangan kita pada hari ini. Dan pemirsa, dari perbincangan sore ini kita belajar bahwa transparansi bukan hanya soal sistem yang berbasis digital, tetapi juga tentang ketertiban, keterbukaan informasi, dan juga kepastian aturan, pengawasan yang konsisten, serta komitmen seluruh pihak untuk menjunjung keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh hak pendidikan. Semoga diskusi ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat, sekaligus kita semua untuk mendorong pelaksanaan sistem penerimaan murid baru yang semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas di Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Sally Olira Wadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.